Mari kita menyediakan hati kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Kita akan membuka surat Yakobus pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat 12. Yakobus 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Silakan dibaca. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Jangan banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Terus? Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Jadi menjadi guru itu tidak enak-enak, akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Tidak semua orang terpanggil untuk menjadi guru. Kalau saya sekarang mengajar kepada saudara, oleh karena Tuhan panggil saya sebagai guru, kalau saya tidak mau, itu sangat berbahaya. Seperti Yunus yang tidak mau dipanggil, memilih panggilannya sendiri. Banyak orang mau jadi hamba Tuhan, tapi mau pilih panggilannya sendiri. Mau cari yang enak, mau yang paling bagus, dan sebagainya, yang paling nyaman. Saudara, itu bukan mengikuti panggilan Tuhan. Itu bekerja melayani menurut panggilannya diri sendiri. Ya, jadi kalau kita mau menuruti panggilan Tuhan, itu berarti satu penyerahan diri. Tidak pilih nyamannya, enaknya, senangnya. Semua panggilan ada tidak enaknya. Ya, semua panggilan ada penderitaan. Mau melayani Tuhan tidak ada penderitaan, langsung jadi pendeta besar, duduk di atas panggung yang paling tinggi, lantai 7. Tidak bisa. Dia akan jatuh nanti. Sombong. Jadi kita mesti melalui tangga demi tangga. Banyak orang percaya mau jadi guru, tapi jangan lupa, guru itu dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ya, terus? Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, sebentar. Guru itu tugasnya adalah mengajar. Dalam hal mengajar, ada 2 cara mengajar. Ya, baik sekali kalau saudara catat itu di dalam notes, saudara bawa notes. Jangan lupa nanti kalau tidak dicatat. Ada 2 cara kita mengajar. Cara yang pertama mengajar dengan perkataan, dengan lidah, dengan mulut kita. Dan cara kedua mengajar dengan perbuatan kita. Ya, orang Farisi mengajar dengan perkataannya, tapi perbuatannya tidak cocok dengan apa yang dia ajarkan dengan lidahnya, dengan perkataannya. Perbuatan tidak sesuai dengan perkataan. Karena itu orang Farisi hukumannya lebih berat dari orang berdosa yang tidak tahu firman Tuhan. Ya, dia tahu firman Tuhan, tapi dia melanggar firman Tuhan. Itu hukumannya orang itu lebih berat. Ya, saya mesti jelaskan ini supaya saudara mengerti. Ya. Jadi Tuhan mau kita jangan mengajar hanya dengan lidah dan perkataan, tapi dengan perbuatan. Bukan hanya dalam soal mengajar. Dalam soal mengasihi, Tuhan juga mau supaya kita jangan mengasihi hanya dengan lidah, dengan perkataan. Oh, kasihan dia, tapi tidak ada perbuatan kita menolong dia yang menderita. Orang miskin, kita punya banyak sembako di rumah kita tahan untuk diri kita sendiri. Ya, hanya mengasihi dengan lidah, dengan perkataan, tetapi tidak dengan perbuatan. Mari kita baca 1 Yohanes 3 ayat 18. 1 Yohanes 3 ayat 18.
Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Mari kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah. Jelas. Ya, terus? Tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Tapi dengan perbuatan. Sama seperti tadi kita mengajar, jangan cuma dengan lidah, mengajar dengan perkataan. Tapi mengajar dengan perbuatan. Kadang-kadang mulut kita mesti diam untuk perbuatan kita sekarang mesti ditunjukkan. Seorang istri kalau dia tidak berhasil dengan mulutnya, dia mesti tutup mulutnya. Dan sekarang kelakuannya yang berjalan untuk memenangkan suaminya yang melawan firman Tuhan itu. Ya, terus sudah. Oke, terima kasih. Coba kita mau kembali kepada Yakobus pasal 3 ayat 2 sekarang. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Kita ini banyak salah. Salah kita banyak dalam banyak hal. Kita salah dalam soal mendengar, salah dalam perbuatan, salah dalam melihat, salah dalam berpikir, salah dalam kelakuan. Ya. Tapi yang paling banyak salah dalam perkataan. Kalau kita tidak bersalah dalam perkataan, kita itu orang sempurna katanya. Jadi kesimpulannya, ukuran kesempurnaan itu adalah tidak bersalah dalam lidah. Itu ukuran sempurna. Ya. Mungkin orang salah 50% salah dalam melihat. 30% salah dalam mendengar. Wah, saya salah dengar ini. Keliru. Ya, 75% salah dalam berpikir. Banyak hal. 25% salah di dalam menduga, suka menduga yang jeleknya orang, suka prasangka. 25% suka prasangka, tapi 90% salah dalam lidah kita. Ini terbanyak persentasenya. Kalau kita tidak bersalah dalam perkataan kita, maka itu ukuran dari kesempurnaan. Orang itu pantas disebut orang yang sudah mencapai kesempurnaan. Coba terus. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, Ya, ia adalah orang sempurna, dia orang sempurna. Ya, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. jadi penting sekali perkataan kita ini mesti kita jaga. Karena ini dijadikan ukuran kesempurnaan oleh Tuhan. Ya, kita seringkali hati-hati melihat, hati-hati berpikir, tapi kita tidak berhati-hati dalam berkata. Seringkali kita salah kata, omong salah. Seringkali kalau kita mau memberikan satu pendapat, kita sangat hati-hati. Tapi kalau ngomong, tidak hati-hati. Karena itu Yakobus mengatakan, kalau orang itu tidak bersalah dalam perkataannya, dialah orang yang sempurna. Dalam Yakobus pasal 3 ayat 2 dikatakan tadi, barang siapa mengendalikan perkataannya, betul, tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi bisa saya katakan begini, siapa yang bisa mengendalikan perkataannya, dialah orang yang bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Siapa yang tidak dikatakan siapa yang bisa mengendalikan matanya, ya mungkin dia mata keranjang. Kalau jalan lihat ini, lihat itu, mata keranjang.
bisa mengendalikan matanya. Tapi di sini Bible mengatakan siapa yang bisa mengendalikan perkataannya, maka dia bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kuncinya untuk bisa mengendalikan seluruh tubuh ada pada mengendalikan lidah, perkataan. Ya, camkan ini. Perhatikan dengan sungguh-sungguh. Makin banyak perkataan kita, makin banyak kita mengucapkan perkataan yang salah. Kalau kita bicara 10%, kita bicara 10 kata, mungkin cuma 2% dari 10 kata itu salah. Tapi kalau kita bicara 50 kata, kemungkinan 25% dari 50 kata itu salah. Tapi kalau kita bicara 1000 kata, kemungkinan besar 75% dari 1000 kata itu salah. Makin banyak perkataan, kata Amsal, makin banyak salah kata. Ya. Karena itu dikatakan orang bijak itu sedikit bicara. Orang yang bijak itu tidak banyak ngomong, tidak nyerocos. Ya, semua isi hatinya dibuka. Tidak peduli ini siapa orang ini, tidak tahu. Ini orang lebih nyerocos dari dia. Tapi dikatakan orang bijak adalah orang yang sedikit bicara. Sedikit bicara itu artinya perkataannya tepat pada waktu yang tepat. Seringkali perkataan kita tepat, nasihat kita tepat, tapi situasinya tidak tepat. Orang itu mungkin dalam keadaan stres atau bagaimana, yang belum siap untuk menerima nasihat kita. Kita jejali dia. Ini orang tidak bijak. Ya. Jadi orang bijak itu adalah orang yang sedikit bicara. Yang seperlunya. Dalam ayat yang lain dikatakan, sekalipun orang itu bodoh, tapi selama ia diam, ia dianggap bijak. Karena kebodohan manusia itu ada pada mulutnya. Kalau mulutnya tutup mulut, orang tidak bisa tahu apakah dia itu orang bodoh. Kelihatannya bijak, karena tutup mulut. Nanti kebodohannya dia bisa ketahuan oleh orang. Pada waktu dia buka mulutnya, oh ini mulutnya kebodohan. Ya, banyak hal kita mesti belajar dari firman Tuhan. Orang yang dapat mengendalikan perkataannya, tadi saya sudah jelaskan, dia juga bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kesimpulannya, kunci pengendalian itu bukan ada pada mata, telinga, pikiran, tangan, kaki, perasaan, perbuatan, tapi ada pada perkataan. Ini kunci pengendalian diri. Kalau kita bisa mengendalikan perkataan kita, kita bisa mengendalikan nafsu kita, perbuatan kita, dan sebagainya. Ya, mari kita mau periksa, apakah kunci itu masih ada? Kita masih bisa mengendalikan lidah kita, perkataan kita. Apakah itu kunci masih ada pada saudara? Kalau sudah hilang, cepat minta kembali kepada Sang Pencipta. Kita perlu memiliki kunci rahasia. Ya, misalnya kita itu berdiam, punya
memiliki sebuah gedung rumah yang besar. Kalau di Indonesia jarang, tapi kalau di luar negeri, di Eropa, itu rumah besar dengan 150 kamar, itu bukan hal yang langka, banyak di sana. Itu zaman peninggalan tahun 1500, 1700, 1800. Ya, dengan 200 kamar-kamar. Di Inggris itu banyak itu, begitu. Ya, dulu miliknya orang kaya. Orang kayanya mati atau jadi miskin, dijual kepada pangeran-pangeran, raja-raja, dan sebagainya. Misalnya kita berada dalam satu gedung yang besar dengan 200 kamar. Bayangkan saja. Dan gedung itu punya satu kunci, ya banyak kunci tentu. Paling sedikit 200 kunci. Tapi dia punya satu kunci yang disebut kunci rahasia. Dengan satu kunci ini dia bisa buka semua 200 kamar. Ya, pemilik harus punya satu kunci rahasia, harus punya. Kalau hilang, itu berbahaya sekali. Bisa jadi saudara tinggal di dalam rumah itu, tapi saudara tidak sadar bahwa sebagian besar atau sebagian kamar-kamar dikuasai oleh orang jahat. Karena saudara tidak punya kunci rahasia itu untuk membuka semua kamar. Mungkin ada 50 kamar dikuasai oleh orang-orang jahat yang punya kunci palsu untuk membuka, dan dia masuk dan dia diam di situ. Jadi penting sekali kita harus memiliki kunci rahasia. Itulah pengendalian lidah kita. Puji Tuhan. Yang ketiga tadi, mengendalikan perkataan, dia akan bisa mengendalikan seluruh tubuh. Yang keempat sekarang. Mazmur 34, ini semua berhubungan dengan lidah. Ya, ada 6 poin yang semua berhubungan dengan soal lidah. Mazmur 34. Ayat 13 sampai dengan 14. Siapakah orang yang menyukai hidup? Siapa yang menyukai hidup? Siapa orang yang menyukai hidup? Terus? Yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik. Siapa yang ingin umur pendek? Angkat tangan. Siapa yang ingin umur panjang? Angkat tangan. Yang tidak angkat tangan mau apa? Mengingini umur panjang. Terus? Untuk menikmati yang baik. Untuk menikmati yang baik. Jadi di sini ada 2 perkara. Siapa yang mau menyukai hidup dan yang menyukai umur panjang. Ya, ada 2 perkara. Menikmati hidup, siapa yang mau menyukai hidup dan mengingini umur panjang. Tetapi hidup yang bagaimana yang mau dinikmati, yang mau disukai, yaitu hidup yang baik, umur panjang yang baik. Ya, bukan umur panjang yang susah terus, menderita terus, bukan hidup yang celaka terus. Siapa mau? Tidak ada orang mau hidup seperti itu. Hidupnya celaka terus, terkutuk terus. Saya tidak mau hidup terkutuk terus, celaka terus. Saya mau hidup yang saya bisa menikmati hidup itu di dalam Kristus. Haleluya.
Sebab kalau kita menikmati hidup itu dalam Kristus, kita punya damai dalam hidup itu. Kita bisa memiliki harta begitu banyak, tapi tanpa damai, itu semua tidak berarti. Palsu. Sukacitanya juga palsu. Ya. Jadi siapa yang mau menikmati hidup dan umur panjang? Umur panjang yang bagaimana? Umur panjang yang baik. Jawabannya adalah dalam ayat 14. Bacakan. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat. Jagalah lidahmu. Tidak dikatakan jagalah hidungmu. Matamu. Pikiranmu. Tidak disebut begitu. Sekalipun kita juga mesti berjaga. Tapi Alkitab bilang kalau mau menikmati hidup, menyukai hidup, dan mengingini umur panjang, dan menikmati yang baik, jaga lidahmu, perkataanmu. Sangat penting sekali. Tapi banyak orang Kristen jatuhnya di sini. Tidak berhati-hati. Tidak bisa menguasai lidahnya. Tidak bisa menguasai perkataannya. Padahal Alkitab sudah memberitahu, mengingatkan kepada kita. Hati-hati, jaga, waspada. Nah, segala macam nasihat sudah diberikan kepada kita. Tinggal kita mau melaksanakan. Ada yang bilang saya mau tapi saya tidak bisa. Bisa kalau bersama Kristus. Bisa kalau kita mau. Itu pilihan. Ya saya salah lagi nih, omong salah lagi. Oke, bertobat. Jaga. Hati-hati kalau ngomong. Ya, 1 bulan kemudian jatuh lagi, salah lagi ngomong. Salah ngomong. Aduh saya salah ngomong. Menyesal lagi dia. Tidak apa-apa. Dulu tiap minggu salah ngomong, sekarang tiap bulan salah ngomong. Kan sudah bagus. Ada kemajuan. Daripada dulu 1 minggu sekali, seminggu sekali salah ngomong. Sekarang tiap hari salah ngomong. Wah, anti kama ini. Bagaimana ini? Ada kemajuan. Kita tidak terus langsung sempurna. Tidak. Itu berarti ada kemajuan. Teruskan. Iblis bilang, sama saja. Singkam maji, sama saja. Tidak perlu kamu dengar PA. Kamu tetap berbuat salah. Seminggu kek sekali ngomong salah, atau sebulan kek sebulan sekali kek salah ngomong, sama saja, salah ngomong. Pokoknya salah, ngomongnya salah. Jangan kita mau ditipu oleh iblis. Ya, kita bilang, hei iblis, engkau pergi dari saya. Engkau tidak perlu turut campur urusan saya lagi. Saya adalah milik Kristus. Ya. Ada pengharapan, kita mesti punya pengharapan bahwa saya sedang menuju kepada kesempurnaan. Ya, lain kali 2 bulan sekali salah ngomong, lain kali setahun sekali salah ngomong, lain kali tidak salah ngomong. Ya, Tuhan Yesus datang menyempurnakan kita. Jadi tidak sia-sia kita mengikuti PA. Ya, di sini dikatakan jawabannya ayat 14. Jaga lidahmu terhadap yang jahat. Terus dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ya, jaga lidahmu terhadap yang jahat. Artinya begini, jaga perkataan kita terhadap jeleknya orang lain. Jangan kita suka ngomong jeleknya orang lain. Nanti umur saudara panjang. Kalau suka ngomong jeleknya orang lain, umurnya saudara ya bilang. Bible bilang umurnya pendek. Kok tahu sih Paulus? Kok menghakimi? Saya tidak menghakimi. Saya mengajar sesuai dengan Alkitab.
Nggak bikin-bikin. Itu pengajaran sesat nanti kalau begitu. Persis firman Tuhan. Saudara bisa periksa apakah apa yang saya ajarkan itu sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Ya. Jangan membicarakan jeleknya orang lain. Jangan suka menjelek-jelekkan orang lain. Itu bukan urusan kita. Itu tanggung jawabnya orang itu terhadap Tuhan. Seperti kita juga punya tanggung jawab kepada Tuhan. Kita mesti pertanggungjawabkan itu. Tidak bisa kita bilang, oh Om Paulus tolong pertanggungjawabkan saya. Tidak bisa. Aku pendetamu tapi aku tidak bisa mempertanggungjawabkan. Masing-masing kita harus mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Termasuk saya harus mempertanggungjawabkan sendiri kepada Tuhan. Ya. Jangan suka mencampuri urusan orang lain yang kita tidak punya tanggung jawab atas orang itu. Ya. Jangan suka memberi komentar ya atas sesuatu pekerjaan atau seseorang yang mana kita tidak bertanggung jawab atasnya. Pekerjaan itu kita tidak punya tanggung jawab atasnya. Tidak perlu kita memberi komentar tentang orang itu yang kita tidak punya tanggung jawab atas dia. Dia punya tanggung jawab sendiri kepada Tuhan. Ngapain saya mau menambah tanggung jawab saya? Sudah berat. Tambah lagi orang ini, tambah orang ini lagi yang saya tidak bertanggung jawab atas dia. Dan karena saya tidak bertanggung jawab atas pekerjaan itu, saya tidak perlu memberi komentar kepada pekerjaan itu. Kalau saya memberi komentar, suka memberi komentar, itu namanya mulut capila. Saya tidak kalah bahasa Makassar sama saudara. Mulut capila. Hei mulut-mulut capila, bertobatlah. Puji Tuhan. Oh ya, kalau roh capila ada di sini, ya begitu orangnya. Aneh. Tapi kita bukan orang aneh dari bulan. Kita orang yang ditebus oleh darah Yesus. Ya. Tuhan itu tahu bahwa kita manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Tuhan ciptakan sebuah alarm di dalam. Alarm itu apa? Alarm seperti wecker, lonceng, yang kita setel jam 2 pagi, kring, alarm itu. Di dalam roh kita ada alarm. Jadi kalau kita menyimpang perkataan kita ngomong salah, alarmnya bunyi. Orang tidak dengar, tapi kita dengar. Di dalam roh kita alarm itu bunyi, kring, atau awas, atau satu perasaan yang tidak enak, atau sebuah tanda yang Tuhan berikan. Ya, kita mesti waspada karena sedang ngomong salah, sedang melakukan hal yang salah, menyimpang dari kehendak Allah. Itu yang dinamakan hati nurani. Daud pernah mengalami itu. Waktu dia diajak untuk membunuh Saul. Karena kebetulan mereka itu, ya bukan kebetulan, itu sesuai kehendak Tuhan. Diizinkan oleh Tuhan bahwa Daud itu bisa membunuh Saul. Saul tidur pulas, dikatakan tidur dari Allah. Bukan tidur kecapean, dari Allah. Daud tinggal di dalam sebelah dalam, apa tadi namanya? Goa sebelah dalam. Saul
di mulut goa. Tidur pulas. Daud dengan ajudannya inspeksi tengah malam. Dan dia lihat Saul mendengkur keras sekali dengkurannya. Ajudannya bilang, tidak usah Tuan Raja, saya akan tikam dia 1 kali, mati dia akan. Tidak 2 kali. Daud bilang, jangan. Ini orang yang diurapi. Mestinya bukan ngomong begitu. Mestinya Daud bilang, ini orang bekas diurapi. Bekas. Kayak piring bekas. Bekasnya dicium, baunya masih ada sedikit urapan. Tapi bekas. Tapi Daud tidak mengarang bekas. Daud bilang, ini orang diurapi. Jangan aku melawan dia. Cilaka aku nanti. Biar tangan Tuhan yang melawan dia. Yang membunuh dia, bukan aku. Jarang orang kayak begini nih. Jarang. Ya, berani melawan orang yang diurapi. Walaupun sudah jatuh. Daud hati-hati. Apalagi orang yang masih diurapi. Karena Daud diurapi, dia hati-hati terhadap orang yang bekas diurapi. Jangan dia tahan ajudan. Daud bilang, gini saja, saya potong ujung jubahnya, ujung puncak jubahnya. Saya potong sedikit, tek. Sebagai tanda, nanti kalau dia bangun, saya berdiri di sebelah sana, gunung sebelah sana, ya mau tunjukkan Saul. Kalau aku mau bunuh kamu bisa, ini ujung jubahmu ada di dalam tanganmu. Kalau aku mau habisin kamu sekarang, bisa. Tapi aku punya takut akan Tuhan. Dan aku tidak mau meletakkan tanganku kepada orang yang diurapi. Karena dia menghargai orang yang diurapi, Tuhan menghargai Daud yang menghargai orang yang diurapi. Ya. Tapi waktu setelah dipotong ujung jubahnya, alarmnya bunyi, kring, kring. Jantungnya berdebar-debar. Padahal dia tidak punya sakit jantung. Jadi itu bukan datang dari sakit jantung. Itu alarm dari Tuhan. Bisa mengerti, saudara? Siapa di sini yang sakit jantung? Saya kok suka berdebar. Itu sakit jantung. Tapi saudara, Daud tidak punya sakit jantung, masih muda, gagah, perkasa. Seperti saya dulu muda, saya tidak punya sakit jantung. Sekarang juga tidak punya sakit jantung. Ya, berdebar-debar, itu alarm. Ini Tuhan tidak ciptakan di dalam binatang. Anjing mencuri makanan tuannya, terus jantungnya duk 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 duk. Kung, aku minta ampun, kung. Tidak. Binatang tidak punya alarm itu. Karena binatang tidak punya roh, cuma tubuh dan jiwa. Mati habis perkara. Ya, jadi itu alarm ada pada rohnya manusia. Saudara, hati nurani kita harus kita pelihara dengan baik. Jangan sampai hati nurani itu mati rasa. Di dalam satu ayat dikatakan, perasaan orang itu sudah tumpul. Tidak rasa lagi, sudah tumpul. Dipukul, tidak rasa. Ya, ditegur, tidak bertobat, terus hidup dalam dosa, dalam berzina, dalam korupsi,
tumpul. Jangan kita mengalami seperti itu. Alarmnya enggak berfungsi. Jadi Tuhan bicara, tapi dia tidak bisa dengar itu. Dia enggak rasa itu. Coba kita baca. Efesus 4 ayat 19 dan 20 sampai 21. Efesus 4 ayat 19. Perasaan mereka telah tumpul sehingga perasaan mereka telah tumpul. Terus sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia. Dan kamu telah menerima pengajaran. Dengar baik-baik. Ayat berapa itu? 21. 21. Dan kamu telah menerima pengajaran di dalam Kristus. Terus? Menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Ya. Jadi di sini ayat 19, perasaan mereka telah tumpul. Alarmnya rusak. Ya. Jadi Allah tidak bisa bekerja sebelum itu diperbaiki lagi. Dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 2. 1 Timotius 4 ayat 2. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Ya, coba tolong ini ditulis tiap ayat supaya yang lain bisa lihat. Coba lagi sekali. Oleh tipu daya pendusta-pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Hati nuraninya, pendusta-pendusta ini, hati nuraninya memakai cap mereka. Dalam terjemahan lama disebut begini. Yang perasaannya seperti diselar besi hangat. Saya tahu lembu-lembu kalau dia mau disembelih itu di bagian pantatnya situ ada cap tanda tertentu milik pemiliknya, tanda pemilik dimiliki oleh pemiliknya. Dan kalau saya perhatikan tanda itu sekitarnya itu dagingnya sudah mati. Ya, capnya itu seperti agak masuk, misalnya N, huruf N atau huruf O agak masuk, dan itu huruf O enggak bisa dirubah lagi, enggak bisa hilang sampai mati, dia tetap huruf itu ada di situ, diselar dengan besi huruf O, besi yang hangat, yang panas sekali. Dinyang, mati sudah, dagingnya mati, tidak rasa, mati rasa. Nah ini kalau orang manusia mati rasa, perasaannya sudah mati, ya tidak merasa teguran dari Tuhan, tidak dia rasa. Dia bilang biar pendeta Paulus atau pendeta siapa khotbah. Saya mau begini, mau apa dia? Ini urusan saya. Oke, memang betul itu. Bukan urusan saya, urusan dia memang. Ya, tapi kita mesti mempertanggungjawabkan. Jangan hati nurani kita sudah mati rasa. Sehingga Roh Kudus tidak bisa berbicara. Kita mesti peka terhadap suara Roh Kudus. Ya. Coba kita mau baca 1 Samuel 24 ayat 6. 1 Samuel 24 ayat 6.
24 ayat 6. Kemudian berdebar-debarlah hati Daud, karena ia telah memotong punca Saul. Berdebarlah hati Daud. Ya, itu suara Tuhan. Bukan sakit jantung itu. Bukan. Dia tidak punya sakit jantung. Ya, terus. Lalu berkatalah ia kepada orang-orangnya, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku. Oh, dia jadi takut. Untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Ya, ini namanya takut akan Tuhan. Ya, terus. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ya, dia orang yang diurapi padahal sudah tidak lagi diurapi. Tapi dia masih menghargai urapan itu. Karena orang ini bekas diurapi. Walaupun sudah jatuh dalam dosa. Tidak dengar-dengaran. Ya, penghargaan Daud. Kita tidak bisa dihargai oleh orang lain kalau kita tidak menghargai orang lain. Daud dihargai oleh orang lain karena dia menghargai orang lain. Ya, puji Tuhan. Kita mesti belajar, terus belajar. Ada seorang ibu intelek, dia kalau pergi gereja hari Minggu dia lihat dulu koran. Siapa yang khotbah? Pendeta siapa? Protestan. Sini banyak orang ketawa, ini Protestan ya rupanya. Bekas. Dia lihat koran, kalau dia cari yang namanya X itu tidak ada, aku tidak pergi gereja hari ini. Ya. Suatu waktu dia masuk gereja Petra, dia dengar firman Tuhan. Mulai dengar firman Tuhan, dia mentingkrang, kakinya naik. Bukan naik gini, bukan. Naik begini. Dia dengar. Lama-lama dia mengakui, waduh, saya ini makin lama dengar firman Tuhan di sini, makin merasa melihat banyak kekurangan saya. Saya bilang, yes, that is good. Orang Belanda, soalnya bahasa Belanda dia. Saya bilang, ya betul, itu bagus. Dia seperti mau marah sama saya. Loh kok pendeta Paulus bilang bagus? Ya bagus. Kita tidak akan dibaharui sebelum kita dibongkar. Ya, papa saya dulu punya mobil tua. Jalannya sudah suaranya cuma ber. Waktu itu Van Kessel orang yang gemuk besar naik di situ. Itu Ford kecil tahun 34. Ya, kayak korek api. Dia duduk ber. Ini suara apa? Ini suara bertobat. Suatu waktu rusak, mesti turun mesin. Belikan yang lain, mesinnya, tapi mesti dibongkar dulu. Baru mesin yang lain, mesin baru, bisa dipasang. Tuhan tidak bisa pasang dua macam mesin. Mesin yang lama dan mesin yang baru dalam hidup kita. Kalau kita mau dibaharui, kita mesti dibongkar. Oh begitu ya? Ya. Jadi sudah betul kalau ibu merasa, aduh kok seperti saya ditelanjangi, kekurangan saya, kesombongan saya. Saya bilang betul, itu sudah betul. Setiap orang yang mau dibaharui mesti dibongkar lebih dulu. Tapi Tuhan tidak membongkar kemudian ditinggalkan begitu. Tuhan bertanggung jawab. Kalau dia sudah membongkar, dia akan membaharui saudara. Puji Tuhan. Ya, jadi tadi baca ayat berapa? Sudah selesai? Sudah selesai. Haleluya. Mazmur 30 belum selesai. Mazmur 34 ayat 15 sekarang. Tadi ayat 14.
Mazmur 34 ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Ya, lagi sekali ayat 15. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Jauhilah yang jahat. Ya. Anda mau hidup suci? Tetapi bekerja di night club? Bisakah Anda hidup suci? Tidak bisa. Mustahil. Apa yang nomor satu harus Anda lakukan? Keluar dari night club itu. Baru Anda bisa hidup dalam kesucian. Itu namanya jauhilah yang jahat. Tadi ayat 15 itu. Jauhilah yang jahat. Kita mau hidup dalam kesucian tapi kita berada di tengah-tengah kejahatan. Kita lihat kiri, kenajisan. Lihat kanan, praktek najis. Lihat muka. Semua hubungan yang tidak benar, yang tidak baik, yang tidak suci. Anda mau disucikan, tapi Anda tidak mau keluar dari situ, mustahil, tidak bisa. Karena itu Bible bilang jauhilah, harus ada tindakan jauh ini. Bukan cuma ya jauhilah, ya saya percaya, tapi tidak ada tindakan. Kesucian itu tidak begitu saja datang. Harus ada tindakan. Jauhilah yang jahat. Yang jahat itu, bukan yang jahat itu yang mesti pergi. Kita yang mesti pergi dari yang jahat. Jauhilah. Bukan yang jahat itu menjauhi kita. Kita yang menjauhi yang jahat itu. Tidak mungkin Anda tidak kena arang yang hitam itu loh. Arang yang untuk bakar sate atau apa. Tidak mungkin Anda tidak kena arang. Paling sedikit pakaiannya kena arang. Selama Anda kerja di dalam pabrik atau gudang arang, pasti kena. Apa yang nomor satu Anda harus lakukan? Keluar dari pekerjaan itu. Itu yang namanya jauhilah yang jahat. Dan lakukanlah yang baik. Baru kita bisa melakukan yang baik setelah kita menjauhi yang jahat. Bisa mengerti? Tidak mungkin kita berada di tengah-tengah yang jahat, kita bisa berbuat baik di situ. Karena jahat dan baik itu dua hal yang kontras, yang bertentangan. Jadi firman Tuhan ini sebetulnya jelas sekali. Tinggal kita mau atau tidak. Jangan mempermainkan firman. Mempermainkan firman artinya kita dengar firman Tuhan, kita ya, tapi kita pulang tetap sama. Itu kita mempermainkan. Tapi saya yakin kita tidak mau mempermainkan. Perlu ada takut sama Tuhan. Amsal 12 yang ke-5. Amsal 12, semua soal lidah. Luar biasa firman Tuhan ini. Amsal 12 ayat 18. Ada orang yang lancang mulutnya, Ya. seperti tikaman pedang. Lancang mulutnya seperti tikaman pedang. Tetapi lidah Ngomongnya tajam. Ya, ngomongnya tajam. Ya. Tetapi lidah orang bijak lidah orang bijak, perkataan orang bijak, terus mendatangkan kesembuhan. mendatangkan kesembuhan. Perkataan orang bijak itu bisa menyembuhkan orang yang dengar dari sakit
sakit jasmani juga, dan sakit rohani. Sakit hati, patah semangat, ya. Perkataan orang bijak itu mendatangkan kesembuhan. Apa itu perkataan orang bijak yang bisa mendatangkan kesembuhan? Apa itu? Itulah perkataan memberkati. Katakan sama-sama, perkataan memberkati. Biarlah dari mulut kita ini selalu keluar berkat. Berkati. Suamimu berkati. Istrimu berkati. Suami saya nyeleweng, berkati. Ya, tadi minggu lalu saya saksikan satu saudara. Roh Kudus ajar dia dalam dialognya. Berkati. Kalau anakmu berkelahi, dia ikut berkelahi, suami istri. Satu pro sini, satu pro situ. Pernah saudara ngalami itu? Pernah. Tapi Roh Kudus kasih tahu, berkati itu anak. Sebenarnya bukan manusia melawan manusia. Manusia berkelahi sama manusia. Tidak. Roh manusia itu. Dan roh manusia itu saling transfer. Kalau dia punya roh memukul, makanya dia mukul, suka mukul. Roh memukul itu transfer kepada adiknya atau kepada kakaknya. Kalau dia suka maki, ya dia maki-maki. Roh apa yang ada pada dia, itu yang muncul. Transfer kepada dia. Yang situ, transfer lagi kepada dia. Roh ngomong kotor, dia ngomong kotor. Dan sebagainya, dan seterusnya begitu. Jadi roh jahat, omong kotor, apa saja itu mesti diusir dalam nama Yesus. Bukan anaknya dipukuli, salah. Ya, jadi saudara mesti mengerti, pakailah cara firman Tuhan. Ya, orang tuanya sendiri ada roh pertengkaran. Jadi makanya anaknya berkelahi, suami istri, bapak ibu turut berkelahi. Jadi saudara hati-hati ya. Ya, saudara itu didatangi orang naik motor, mau ngajak berkelahi, ngomong ini, ngomong itu. Dia pikir orang ini mau apa? Mau ajak berkelahi saya. Kalau dia ngomong begitu, berkelahi dia. Tapi Roh Kudus memberitahu sama dia, berkati dia. Ketika dia berkati, diberkatilah engkau oleh Tuhan. Orang itu ngacir, pergi. Tidak jadi berkelahi. Mulut kita mesti memberkati terus. Seringkali kita mau memberkati tapi menurut pikiran kita. Salah. Kalau dia mengutuki saya, masa saya memberkati? Orang bodoh. Tidak, itu ajaran firman Tuhan. Beda dengan orang dunia memberkati. Orang dunia memberkati kalau dia memberkati duluan. Berbuat baik, kalau dia berbuat baik duluan. Tapi kita, orang menyumpahi kita berkati. Lain toh. Menyumpahi saya kok saya berkati. Saya sumpahi dia juga. Nah, berarti kamu sama seperti orang dunia tadi itu. Orang dunia pantas melakukan itu. Karena dia tidak mengerti firman Tuhan. Kita mengerti firman Tuhan. Ya. Jadi saudara, orang menghukum kita berkati dia. Orang menganiaya kita berkati, kasih makan dia kalau dia lapar. Orang memfitnah kita, marah kepada kita, berkati dia. Loh, dia fitnah saya kok saya berkati.
Kenaan. Tidak. Tuhan mau jadikan perkataan kita kesembuhan. Menyembuhkan orang yang sakit hatinya. Orang iri hati kita berkati. Orang mengatakan kata-kata jahat, menuduh yang tidak-tidak, kita berkati. Mau begitu? Pulanglah dan lakukan ini. Mau? Amin. Orang menipu, mengutuki, apa saja yang mereka lakukan kepada saudara yang menyakitkan hati, berkati. Orang menjelek-jelekkan Anda, berkati. Nanti dari mulut saudara itu akan keluar kesembuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Ya. Ini penting sekali untuk kita mengerti. Anda tidak akan rugi kalau Anda memberkati. Dengar baik-baik. Sebab Alkitab berkata, kalau kamu masuk di dalam satu kota atau satu rumah, berkati. Damai kiranya turun atas rumah ini. Itu kan berkat. Tapi Bible bilang ini, Yesus bilang ini, kalau di dalam rumah itu tidak ada orang, tidak ada anak-anak perdamaian, itu berarti dia tidak menerima itu salam perdamaian. Damai itu tidak ngacir, hilang, tidak tahu kemana arahnya, tidak. Damai itu akan kembali kepada kamu. Rugi? Enggak dong. Diterima berkat itu, puji Tuhan. Aku memberkati dia. Ditolak. Tidak pergi sini, tidak pergi situ. Ditolak, kembali. Rugi? Enggak. Jadi dengan posisi kita memberkati, kita tidak pernah rugi. Orang itu terima atau tidak terima, kita tetap diberkati oleh Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Kenapa kita tidak mau memberkati? Kalau kita sudah dibukakan pikiran kita, kenapa tidak mau? Bodoh sekali kalau kita tidak mau. Kita mau diberkati lebih. Justru pada waktu orang itu tolak, Roh Suci akan bawa itu kembali kepada kita. Berikan kepada orang lain. Tolak lagi, tidak apa-apa, kembali lagi. Berikan kepada orang lain. Sampai berkat itu datang kepada orang lain. Tidak pernah rugi, saudara. Ya. Kuasa kesembuhan itu. Kalau kita sudah tahu begini, tidak ada alasan untuk kita menunda-nunda. Mulai hari ini, berkati. Kasih tahu sama teman-teman saudara, ayo berkati. Firman Tuhan ini, kalau sudah bisa menjelaskan, jelaskan sama dia. Seperti apa yang saya jelaskan. Kalau sudah tidak bisa menjelaskan, suruh beli kasetnya. Suruh dengar, suruh datang PA. Daging ini malas kalau dengar PA. Maunya yang lucu-lucu. Kita tidak akan maju sudah kalau kita terus begitu. Baik, saya tidak mengambil. Saya senang Tuhan Yesus juga humoris. Tapi kita perlu pengajaran untuk maju. Karena ada banyak hal rahasia yang kita belum tahu. Tuhan akan bukakan. Ya. Jadi selalu kita diuntungkan. Orang dunia tidak tahu bagaimana cara memberkati. Kita tahu. Beda caranya. Tadi saya sudah jelas. Orang dunia memberkati kalau dia lihat orang itu baik. Kita memberkati, justru orang itu melawan kepada kita. Justru. Bukan saja pada saat dia senang, tapi pada saat dia marah. Ya, marilah kita mau jadi seperti Abraham. Kita anak-anak Abraham. Abraham memberkati
diberkati untuk memberkati. Dan kita juga demikian. Jadi perkataan kita itu menyembuhkan. Itu seperti obat. Ya, kalau saudara memberkati terus dengan mulut saudara, saudara akan dipakai oleh Tuhan untuk menyembuhkan banyak orang yang kecewa nanti. Banyak orang yang patah semangat, yang patah hati, luka-luka batin. Dan sadar atau tidak sadar, kemana kita pergi, kita selalu membawa obat di dalam mulut kita. Bukan obat yang dibeli di apotek, tapi obat yang siap meluncur keluar dari mulut kita melalui perkataan, ucapan kita, firman Tuhan kepada orang yang mendengar itu untuk disembuhkan. Kalau saya berdiri di sini setiap kali di dalam mulut saya ada obat firman Tuhan yang siap meluncur melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara yang membuka hati, dan firman Tuhan itu akan menyembuhkan. Obat itu akan menyembuhkan, akan meluncur, akan membaikkan kita. Puji Tuhan. Amsal 21 yang terakhir. Ayat 23. Amsal 21. Ayat 23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Siapa memelihara mulut, pelihara perkataan, hati-hati perkataan kita. Memelihara perkataan kita dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kalau kita hati-hati dalam perkataan kita, itu artinya memelihara mulut kita dan lidah. Hati-hati, jangan sembrono, jangan mengucapkan perkataan benar tapi emosi. Itu juga tidak betul. Marah. Apa yang dia ucapkan itu semua betul. Tapi situasi hati marah itu menyelubungi. Itu tidak benar. Marilah kita memelihara mulut dan lidah kita. Siapa yang memelihara mulut dan lidah kita? Yang hati-hati, yang tidak sembrono, tidak sembarangan ngomong. Dia memelihara diri daripada kesukaran. Jadi kesimpulannya begini. Seringkali kesukaran itu timbul dari perkataan kita sendiri. Kita buat kesukaran itu melalui perkataan kita. Kita jadi sulit, jatuh dalam kesukaran karena mulut kita. Omongan kita tidak ada bridle-nya, tidak ada kekang. Seperti kuda pakai kekang. Jadi kesukaran itu tidak jauh-jauh, dari jauh pergi ke saya, pergi ke saudara. Tidak. Dari mulut kita, dekat sekali ini. Hati-hati. Mulut kita ini suka menjadi sumber kesukaran. Aduh, aku mengalami kesukaran. Pikir-pikir, kenapa? Wah, ini gara-gara aku ngomong salah. Ya. Kesukaran seringkali datang dari ucapan kita sendiri. Seringkali kesukaran itu kita buat sendiri. Yaitu dengan cara apa? Kita membuat kesukaran melalui perkataan kita. Artinya dengan mengucapkan hal-hal yang negatif. Kesukaran datang. Contohnya Nabal lawan Daud. 1 Samuel 25. Nabal istri orang bebal.
Nanti dari contoh ini jelas sekali di ayat. Orang kaya tapi bebal, namanya Nabal, bebal, istrinya cantik, bijak. Ya, seringkali saya lihat begitu. Kalau suaminya bijak, istrinya bebal. Jangan ketawa. Atau kalau istrinya bijak, suaminya yang bebal, bin bodoh. Saya pikir, Tuhan kok begitu? Alangkah indahnya kalau suaminya bijak, istrinya bijak. Atau suaminya bebal, istrinya bebal. Lebih bebal. Yaitu Tuhan punya mau supaya mereka bisa belajar. Ini suaminya baik, ada suami baik, istrinya cerewetnya bukan main. Ada istrinya, aduh begitu lembut, suaminya kasarnya bukan main. Ya, coba kita baca 1 Samuel 25. 1 Samuel 25. Ayat 1. Ayat 2. Ketika itu ada ayat 3, maafkan ayat 3. Ayat 3. nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Abigail. Perempuan itu bijak dan cantik, tetapi laki-laki Abigail itu bijak dan cantik. Siapa di sini yang istrinya bijak, angkat tangan. Cuma 2, sama Hengki saja saya. Siapa di sini yang istrinya bijak, angkat tangan. Mosok istrinya bodoh kabeh. Siapa yang istrinya cantik, angkat tangan. Ini. Siapa yang suaminya bebal, angkat tangan. Terus tetapi laki-laki itu kasar dan jahat kelakuannya. Nah itu tidak cocok. Kasar, jahat kelakuannya. Terus? Ia seorang keturunan Kaleb. Ya. Ketika didengar Daud di padang gurun bahwa... Sekian dulu, berhubung waktu saya akan jelasin saja. Tapi tolong jangan ditutup. Ya, bijak dan cantik. Ayat 3. Nama orang itu Nabal dan nama istrinya Abigail. Perempuan itu bijak, 1, dan yang kedua cantik. Bukan cantik lebih dulu, baru bijak. Bijak lebih dulu, baru cantik. Cantik nomor 2. Ya, bijak, cantik. Cantik, tapi bijak. Kalau cantik tapi bodoh, nah ini, tidak ada artinya kecantikan. Makanya dikatakan bijak lebih dulu, baru cantik ikut dari belakang. Ada orang mengutamakan cantik dulu, tapi tidak bijak, bebal. Ada satu ayat dalam Amsal dikatakan, orang yang cantik tapi bebal, itu seperti perhiasan yang ditaruh di congornya babi. Congur, tahu congur? Congur, ini congornya. Tapi manusia tidak punya congur. Babi punya, dimasukkan di situ. Sebarang rock. Ini perempuan cantik, tapi bebal. Saya tidak nyinggung ya. Nanti pulang malam ngamuk sama saya, tidak bisa tidur. Ya, saya harap tidak ada di sini. Semua wanita bijak dan cantik.
Jangan bangga kalau cuma cantik di mata manusia. Tiap hari pergi salon, boleh saja. Tapi salon itu cuma mempercantik sebelah luar. Saudara pintar, lebih pintar dari saya. Itu kecantikan yang sia-sia. Sampai di tepi kubur. Amsal 31 ayat 30b. Amsal 30, tolong jangan ditutup Amsal. 31 ayat 30b. ayat 30b. Tetapi istri yang takut akan Tuhan, Istri yang takut akan Tuhan. dipuji-puji. Amsal 31 ayat 30b. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. 31 ayat 30a. Kemolekan. Kemolekan adalah bohong. Ya, mestinya 30a. Kemolekan, kecantikan adalah penipu. Dalam terjemahan lain. Bohong di sini ini penipu. Dan kecantikan adalah sia-sia. artinya sampai di tepi kubur saja, sia-sia. Ya. Siapa istri yang cantik batinnya? Ayat 30c. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Dipuji-puji. Ini istri yang takut akan Tuhan. Istri yang cantik batinnya. Siapa itu? Itulah istri yang takut akan Tuhan. Katakan sama-sama, istri yang takut akan Tuhan. Lagi sekali, saudara cantik di mata Tuhan. Takut akan Tuhan. Tidak berani berbuat dosa. Tidak berani, apa itu namanya itu? Selingkuh. Berselingkuh. Sekarang banyak istri selingkuh, saudara. Banyak sekali. Sama banyaknya sama suami-suami. Berlomba-lomba masuk neraka semua itu. Ya. Tapi kalau saudara mau cantik batin, tidak usah pergi salon. Pergi PA. Puji Tuhan. Mumpung saya tukang salonnya sudah sembuh. Haleluya. Ya, supaya kita dengar firman Tuhan. Ini firman Tuhan mempercantik. Dilulur, diapakan, dibersihkan kukul-kukulnya yang banyak, rambutnya, matanya terlalu keluar, dimasukkan sedikit. Bukan artinya saudara tidak boleh cantik jasmani. Itu juga karunia dari Tuhan. Tapi istri yang cantik batin, itu melebihi semuanya. Melebihi, itu kata melebihi. Ayat 29, pasal 31. Jangan tutup 31. Ayat 29. Banyak wanita telah berbuat baik. Ya, tetapi kau melebihi mereka semua. Kau cantik batin melebihi. Nah, ini mau jadi istri rata-rata atau melebihi? Kalau rata-rata, ya rata-rata. Mediocre itu artinya, rata-rata. Tuhan tidak mau mempelainya rata-rata. Dia mau yang cantik batinnya. Luar biasa. Melebihi, itu kata melebihi, saya baca. Wah, luar biasa. Ya.
cantik batin itu ada 4 poin, ada 5 poin. 1, wanita yang cantik batinnya cantik di hadapan Tuhan. 1, takut akan Tuhan. 1 ini. Ya, punya takut akan Tuhan. Yang kedua, punya hikmat. Ayat 26a. 26a. Punya hikmat. Tolong bacakan. Ayat 26a. Ia membuka mulutnya dengan hikmat. Hikmat. Punya hikmat. Mulutnya ada hikmat. Yang ketiga, punya pengajaran tentang lemah lembut. Ayat 26b. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ya, pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya. Ini luar biasa. Banyak istri suka teriak-teriak. Kalau ngomong kasar, kalau ngomong sama suami, sama anak-anak. Itu istri tidak punya pengajaran tentang lemah lembut. Ya, jangan saudara pikir bahwa semua istri itu lemah lembut, ngomongnya lembut. Wah, kalau kasar, lebih kasar dari kuli. Saya bilang ini orang perempuan kok bisa begini, bagaimana? Tapi saudara bisa dirubah kalau saudara mau. Jangan takut. Firman Tuhan luar biasa. Yang keempat, suaminya memuji dia. Ayat 28. Suaminya memuji dia. 28. Anak-anaknya bangun dan menyebutnya berbahagia. Pula suaminya memuji dia. Memuji dia. Ini istri yang cantik batinnya. Suaminya memuji dia. Haleluya. Tidak cukup suaminya memuji dia. Tapi dalam ayat 30, dia dipuji-puji. Itu berarti Tuhan dipuji di dalam dia. Dimuliakan di dalam dia. Ya, bukan kita yang dipuji. Terus fokusnya bukan pada diri kita. Kristus di dalam kita yang dipuji. Itu istri yang cantik batinnya. Kristus pasti dipuji di dalam dia. Coba tolong bacakan ayat 30b. 30b. Tetapi istri yang takut akan Tuhan dipuji-puji. Ya, dipuji-puji. Puji Tuhan. Yang kelima, betul? Suaminya dikenal. Ayat 23. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Coba tolong bacakan. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ini istri yang cantik batin. Suaminya dikenal di pintu gerbang. Ya, terus? Kalau ia duduk bersama-sama para tua-tua negeri. Artinya begini, istri yang cantik batinnya itu adalah istri yang mendukung suaminya sepenuh hati. Mendukung sehingga karirnya menanjak. Pekerjaan rohaninya, kalau dia hamba Tuhan, menanjak. Karena ada dukungan dari istri, dukungan sepenuh dari belakang. Suaminya bukan jembel, bukan kuli kerjanya. Tua-tua negeri, itu orang pangkat. Bagaimana dia bisa menjadi seperti itu? Karena ada dukungan dari istrinya. Ya, saudara. Seringkali saya sedih, saya melihat rumah tangga yang kacau. Tapi tidak usah kita sedih.
anggap kita tidak tahu, saya mesti berbuat apa? Sekarang saya sampaikan ini. Saudara sudah dengar. Kalau masih tetap rumah tangga tidak beres-beres, ya memang orang itu tidak mau berubah. Tapi saya tidak yakin. Roh Kudus ada di sini sekarang. Ya, Nabal itu sedang mencukur bulu domba, itu panen, mahal harganya. Daud itu waktu masih keliling-keliling di hutan, mau dibunuh sama Saul. Jadi dia tidak bisa masuk di kota. Sudah dia punya tentara 600 orang, mesti kasih makan tiap hari. Bayangkan, dari mana? Dia tidak punya perusahaan, tinggal di hutan. Kalau tentara gerilya itu sudah ngambilin orang-orang, makan rakyat itu diambil, sawah-sawah dirusak, diambil, buah-buah di hutan dirusak, untuk makan terpaksa harus. Tapi Daud hati-hati, dia bisa ambil itu domba-dombanya Nabal. Nabal itu orang kaya kok, dombanya ribuan. Dia bisa ambil satu hari 10 saja untuk makanan 600 orang. Tapi dia tidak mau berbuat itu. Dia tidak mau mencuri. Setelah memotong bulu domba, Daud mengutus beberapa orangnya, minta persembahan. Kalau digerakkan hati, berikanlah kepada anakmu Daud beberapa domba untuk bisa dimakan, karena kami tidak pernah mengambil dombamu, tidak pernah mencuri dombamu, tidak pernah merampok. Masuk akal dong, betul? Masuk akal. Daripada Daud merampok, habis dia kekayaannya. Membunuh Nabal, habis. Tapi Nabal ini bilang, siapa itu Daud? Sekarang ini banyak hamba-hamba, budak-budak dari Tuhan yang berontak. Aku tidak kenal itu Daud, pulang kamu. Utusan itu pakai jubah sampai di bawah lutut, dipotong di atas lutut, bikin malu. Ya, Daud bilang, sekarang kita akan pergi. Sebelum matahari terbit besok pagi, semua orang laki-laki yang ada di rumah Nabal yang besar akan kuhabisin. Daud marah besar. Ya. Nabal menghadapi kesukaran karena perkataannya. Dia jatuh dalam kesukaran. Tadi ayat lidah, orang yang memelihara lidahnya tidak jatuh dalam kesukaran. Sekarang Nabal mengalami kesukaran karena omong perkataannya, tidak hati-hati. Tapi istrinya bijak. Ketika dikasih info itu oleh salah satu hambanya, dia bilang, cepat kumpulkan berapa keranjang kismis, buah ara, buah ini, buah itu, tepung sekian beratus ton, sekian ratus kilo. Jalan dulu, dia di belakang. Ketemu Daud, diserahkan kepada Daud. Hatinya Daud jadi dingin. Ya, kemudian datanglah istri Abigail, istri daripada Nabal. Dia sujud menyembah, minta jangan orang laki-laki dibunuh di rumah saya. Jangan mengambil tindakan dengan kekuatan sendiri. Biar Tuhan yang akan menghadapi orang jahat. Jangan Tuan Raja. Betul itu. Karena Daud emosi. Dia mau pakai kekuatan dia sendiri, mau hantam, bisa. Tapi orang laki-laki yang dibunuh itu kan orang yang tidak bersalah. Tangannya berlumuran dengan darah orang tidak bersalah. Bahaya. Betul?
Jangan, kata Abigail, jangan Tuhan membunuh orang laki. Mereka orang tidak bersalah, mereka tidak tahu apa-apa. Daud bilang, ya. Dia bilang, kamu seorang wanita yang bijaksana. Tidak ada tentara musuh bisa menahan tentaraku. Tentara Daud itu tak pernah kalah. Tidak ada musuh orang Filistin ketakutan. Filistin itu sudah lalu itu sejarahnya. Tapi Abigail bisa menahan 600 tentara Daud, 400 tentara Daud. Bukan dengan bedil, bukan dengan stand gun, bukan dengan alat perang, dengan perkataan yang bijak. Wanita itu bisa membuat suaminya tidak jadi berbuat dosa. Mestinya dia berbuat dosa. Dia bunuh. Tidak ada kekuatan tentara manapun, bangsa manapun bisa menahan kekuatan Daud. Tapi perkataan yang bijaksana bisa menahan itu. Betapa kuatnya itu. Betapa luar biasanya perkataan hikmat itu. Saudara, Nabal akhirnya mati. Serangan jantung. Karena jantungnya tidak mau dipakai untuk jadi alarm. Maka sekarang bukan alarm yang terjadi. Hukuman Allah jatuh atas dia. Tidak perlu kita bertindak. Daud tidak perlu bertindak. Tuhan yang bertindak sekarang. Tapi mulut kita harus bijaksana. Ucapan Nabal mendatangkan kesukaran. Bahkan bukan kesukaran. Alkitab bilang kesukaran. Bahkan kematian. Mendatangkan kematian. Ucapannya Nabal. Tapi ucapan Abigail yang ada pengajaran lemah lembut memelihara diri dari kesukaran dan kematian itu. Luar biasa firman Tuhan. Mari kita mau berdiri semua. Ya. Jangan bilang, Tuhan, saya tidak bisa mengalami ini. Terlalu berat. Jangan. Saudara tidak diminta kekuatan sendiri untuk mengalami ini. Roh Kudus akan melakukan itu untuk saudara. Asal saudara mau. Saudara katakan, Tuhan saya mau. Diubah. Bukan cantik lebih dulu secara jasmani. Tapi cantik rohani. Takut akan Tuhan. Hikmat dan pengajaran yang lemah lembut di dalam mulut kita. Mendukung sepenuhnya suaminya dari belakang. Oh luar biasa. Hasilnya nanti tidak seperti kita pikirkan, tidak pernah kita pikirkan itu. Tuhan mau rubah rumah tangga kita. Mari kita buka hati kita.